saja suasana bersahaja. Penat dalam bekerja terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, yo ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja terobati seketika. Kopi bak sebuah kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu. Ya ngopi helu. Ya ngopi helu. Halo, Apa kabar? Jumpa lagi hari ini bersama Rina Ardila dan juga Caca di Ngopi Helu. Karena kita dengan ngopi-ngopi berarti banyak ketemu yang seru-seru. ya, dan seperti hari ini, seperti biasa kita punya narasumber. Oh, boleh minum dulu? Boleh minum dulu gak sih? Boleh. Haus bet. Boleh. Haus banget. Rin, kalau ngomongin masalah ngopi itu harus enaknya ada teman ngobrolnya Rin. Dan kebetulan karena Rina adalah teman ngobrol yang udah-udah, jadi kita datangin yang spesial. Ini terkenal banget Di kalangan siapa? di kalangan kita-kita muda yang punya masalah dan butuh solusi. Nah, betul. Sebentar, jangan di-sweet dulu. Jangan. Beliau ini sering masuk berita. Paling dicari pertama kalau kita ada masalah, terus jadinya masalah tambah lebar tuh beliau solusinya gitu. Oh, kalau masalah tambah lebar, Ya, solusinya adalah ketemu sama beliau ini. betul, apalagi kalau sudah berhubungan sama ITE, apa? ITE. UU ITE, dan oke. juga bersosial mediaan. Beliau adalah Ada Casam. Aduh, banyak sekali fansnya Cak Sam ini ya. Casam ini adalah siapa, Cak? Saya harus menyebutnya Bapak, Mas, Kang Mas. Cak, Iya. Cak, aja, piye. Sebentar dulu, Oke. sebentar. Gimana? Saya terkejut teh. Kenapa? Oh, terkejut. Kemudian deg-degan. Wes, ini ada pantunnya nih. Ya. Gimana, Casam? Karena presenternya luar biasa. Oh. Ya. Ini fans saya disuruh diem bisa nggak, Cak? Gimana, Cak? Kata Mas Bobi itu presenternya, oh cantiknya, Wes. oh gantengnya. Iya, harus gitu banget ya. Baik, jadi kalau ditanya mau panggil apa, kalau misalnya ke laki-laki itu manggil ke saya, Cak Sam. Oke. Cak Sam, Cak. Kalau perempuan manggil ke saya biasanya Bebek. Oh. Aduh. Tadi saya pikirnya Kang Mas loh. Kang Kang Mas Mas. gitu. Casam ini adalah Ya, saya sehari-hari di dinas di bidang Humas Polda Kalimantan Tengah. oke. Ya, tepatnya saya di ketua tim virtual police. Jadi yang Virtual police. melihat dunia, memantau dunia maya. Oh. Jadi Berarti saya Bapak bisa urusannya dengan roh-roh gitu ya. Makhluk astral Makhluk tidak kelihatan, astral tidak kelihatan. tapi bisa kena di mental. Gitu. Ya, itulah. Nah, ini virtual police, ternyata polisi tidak hanya ada di jalan-jalan raya saja, ternyata di medsos kita juga ada. Ini sebenarnya apakah ini bentuk kita harus waspada Apakah kami harus berhati-hati ataukah ini adalah bentuk bagaimana kita tuh untuk ngerem diarahkan lebih aman bersosial media sebenarnya di bidang virtual ini? Ya, jadi memang kehidupan kita ini tidak terlepas di dua alam di zaman teknologi ini. Agak gelap, Cak. Gimana dua alam? dua alam amfibi ya? Dua alam. Jadi kalau dulu sebelum ada teknologi, sebelum ada
Android, sebelum ada internet, ya kehidupan kita ini sekarang ada di dunia nyata. Oke, interaksinya nyata. Ya, Ya. nyata. Tapi kemudian seiring dengan kemajuan teknologi, kemudian manusia menciptakan yang namanya Android, kemudian menciptakan Aplikasi-aplikasi. namanya internet, menciptakan platform-platform media sosial, maka kemudian interaksi manusia tidak hanya di dunia nyata saja. Oke. Betul. Ya, kemudian interaksi manusia ada yang di dunia maya atau di virtual. Nah, kalau kita mau menganalisa, mengevaluasi itu sebenarnya kalau kita mau jujur itu interaksi kita sekarang ini malah justru kebanyakan itu di dunia maya. Begini Iya, ya. Begini. Oke. Coba kita lihat, kita ke kafe-kafe, kita ke warung-warung. Ya, ada keluarga, ada mungkin pasangan, ke kafe, ke warung atau kemanapun, malah tidak bertegur sapa. Tidak Oh, ya. Masing-masing dia asik dengan Gadgetnya. gadgetnya masing-masing. Jadi dia berinteraksi dunia maya, tapi dia badannya ini bersama Fisiknya dengan orang, ada. fisiknya bersama orang Oke. lain. Oke. Jadi kebanyakan kalau kita mau jujur itu, kita 24 jam itu kebanyakan kita berada di dunia maya. Selalu Betul, pegang betul, HP. Deal banget, Casam. Ya, Iya benar. seperti Karena dunia itu. maya ini menjauhkan yang dekat ya. Dan mendekatkan yang jauh ya. Iya, iya, iya. LDR bisa terjadi lebih intens karena ada internet Iya, ya kan? Lebih mudah lagi. Oke. Ya. Berarti bidangnya adalah lebih pada memantau dan juga memperhatikan bagaimana sosmed berjalan. Apa sih yang dipantau sama virtual police ini? Apa aja? Kita Apa takut deh, aja? habis ini kita akan tutup akun ya. Habis enggak. Ya, jadi begini. Kepolisian salah satu tugasnya adalah menjaga Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Tuh. Bagaimana Kamtibmas ini berjalan kondusif, terjaga dengan baik, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman. Oke. Ya. Kamtibmas ini kemudian tidak hanya terganggu di dunia nyata. Ternyata Ya, ternyata ada juga Kamtibmas bisa diganggu melalui dunia virtual atau dunia maya. gimana maksudnya Kamtibmas diganggu di dunia virtual? Ini Ya. gimana modelnya? Kadang gangguan Kamtibmas di dunia nyata itu dipicu awalnya dari gangguan Kamtibmas di dunia virtual. Contoh. Yang ke anak-anak muda ya. Iya. Kayak saya Anak-anak nih. ya. Oh, muda ya? Iya. Iya, iya. Iya. 20 Ya, tahun. Iya, iya. Gimana, Cak? Ya, Gen Z atau generasi milenial. Saya lah. Gen Z. Gen Z. Ya. Gen Z. Baby boomer dia. Iya. Enggak, aku Gen Z ngawur. Gimana tadi contohnya, Ya. Casam? Jadi kalau di kalangan Gen Z atau mungkin ke milenial ya, Iya, tapi iya. kebanyakan ke Gen Z. Kadang kita, saya selalu mengatakan itu, menggunakan kata atau diksi itu lantih tangannya. Ya. Oh. Jadi lantih itu sekarang tidak hanya di mulut, Iya. tetapi ada tangan Gen Z atau siapapun itu pengguna media sosial, pengguna media maya itu ada yang tangannya lantih itu. Iya. Agak centil gitu Ya, tangannya. ada sentil gitu. Oh, oke. Dikit-dikit ada Tangannya aktif ya. aktif. Ada masalah dengan teman, ada Posting. masalah Posting. dengan pacar, Posting. ada masalah dengan mantan, posting. Posting. Oh, iya. Iya. Nyindir-nyindir. Aduh. Ya. Aduh. Ini dia nih, Pak. Ya, itu ngefek. Iya, betul Iya. banget. Ini dia nih, Pak. Ini dia nih, Pak. Oh. Saya posting makanan aja. Terus gimana itu? Nah, Dan pemicunya? kemudian tidak sedikit Gen Z ini ya akibat lantihnya tangan itu kemudian dia berseteru dengan orang lain. Iya. Karena adanya kesalahpemahaman. Salah pemahaman, Berdebatnya, miskomunikasi, ya. Saya kan nggak sama kamu, saya kan nggak nyebut kamu gitu. Pasti gitu ya? Saya sama ya? Makanya berseteru ini, makanya perseteruan di dunia maya ini kemudian akan berakibat ya perseteruan di dunia nyata. Iya, betul. Ya, Iya. tidak sedikit terjadinya suatu perkelahian, terjadinya suatu pengeroyokan dan seterusnya. Ini diawali dari dunia maya, dari media sosial. Karena Karena postingan itu lantihnya tadi tadi. ya. Karena lantih tangan tadi. Karena mengambil quotes-quotes bijak, tapi ada sentilannya gitu Betul. ya. Oke, Yang baik. satu memposting, yang satu merasa tersindir ya. Iya. Padahal nggak nulis nama katanya gitu kan. Emang kamu kan gitu ya? Padahal Ya. emang iya kan? Padahal emang iya sih. Tapi gini, yang ini mungkin kita luruskan begini. Memang banyak ketika kita memberikan edukasi pembinaan ke masyarakat itu, dia mengatakan, Pak,
saya kan tidak menyebut nama. Nah, Iya. itu Pak, alasan. saya kan tidak nge-tag akunnya. Iya, Iya, betul. betul. Pak, saya kan nggak memposting fotonya, Iya. gitu kan. Tapi kemudian begini, ketika ada status yang mengepek-ngepek, menyindir-nyindir, yang di latar belakangnya ada permasalahan sebelumnya, maka kemudian kami mengatakan patut diduga kuat bahwa status itu untuk yang bersangkutan. Tujuannya kepada yang Tujuannya melaporkan. kepada yang melaporkan, Oke. apalagi dengan ada ciri-ciri. Oh, Ya, kesamaan kesamaan kejadian dan Oke. seterusnya. Sehingga kita selalu mengatakan ketika ada masalah apapun ya dan masalah dengan siapapun, jangan sekali-kali diunggah di media sosial. Sebijaksana yang menggunakan sosial media, kalau kamu punya masalah apapun, Ya. tidak mengangkatnya ke sosial Iya. media. Jadi ada masalah apapun, masalah dengan siapapun, jangan diunggah di media sosial, apalagi itu menyangkut orang lain. Casam, kita boleh debat-debatan nggak, Ya, Casam? Oke. Gimana Jadi gimana. gini. Ih, seru nih, Casam, asik. sosial media kan punya aku, ya suka-suka aku Casam buat posting-posting. Ya. Gimana Casam? Ada juga sebagian netizen, warganet Iya. itu yang berpedoman seperti itu, beranggapan seperti Iya. itu. Ini kan punya saya. Ini kan akun saya yang Hak saya nih, bikin. Casam. Iya. HP saya kan hak saya. Tapi kemudian kita di kepolisian ini selalu memberikan pemahaman, edukasi, pembinaan bahwa media sosial itu adalah ruang publik. Iya, Oke. betul. Apa itu ruang publik? Bahwa media sosial ini bisa dilihat oleh orang banyak. Kalau saya menganalogikan media sosial ini laksana bagaikan akuarium. Oh, Kita jadi ikannya. Sehingga apa yang dilakukan ikan, dilakukan kita di dalam kolam akuarium itu, maka akan dilihat orang banyak. Oh. Oleh karena itu, kita selalu mengingatkan warganet netizen harus bijak ketika menggunakan media sosial. Karena ini ruang publik dan bisa dilihat oleh semua orang. Dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua menggunakan media sosial. karena arus Era informasi itu cepat banget dengan internet ya. Betul. Dan mohon maaf banget nih, ada orang yang sudah ketagihan ya Casam ya. Nggak apa-apa, aku bukan artis, yang penting posting story gitu. Ya. Bahasanya nggak sih? Iya, Maksudnya iya. biar kayak kelihatan hidup gitu. Biar Tapi ada kalau- aja. Tapi kalau nggak posting, nanya kita. Iya. Masih hidup kamu gitu. Iya, kadang Iya nggak beberapa sih? orang yang tidak posting tuh malah dicari gitu. Iya. Padahal lagi malas aja. Iya, iya, Oke. iya. Nah, kondisi begini kan di timnya virtual untuk yang memantau tadi, Iya. apakah kalau saya kan melihat ini di akun sosial media itu kan aktif banget nih, Ya. Casam, untuk selalu entah bertemu, diajak bertemu, dimintain tolong gitu. Ah. Nah, dari teman-teman sendiri, dari divisinya, apakah juga turun ke lapangan untuk sosialisasi, pencegahan, atau saat ada kejadian lebih banyak menghandle mana? Atau Iya, menunggu sosialisasi pengaduan saja. atau solusi pengaduan? Jadi kami di media sosial itu melakukan beberapa hal gitu. Ya, terkait virtual police itu melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita melakukan yang namanya patroli siber. Gimana caranya, Casam? Kan akun orang ada yang private, Iya, ada yang iya, ini iya. gimana? Bisa dipatroli ya? Makanya polisi itu di zaman teknologi ini tidak hanya patroli yang pakai mobil ke sana kemari ke perkampungan pakai motor, enggak. Ada juga polisi yang bertugas di dunia maya, yaitu melakukan yang namanya patroli siber. Ada lowongan nggak polisi dunia maya? Oh, kamu memang mau kepo aja sama akun-akun orang. Kamu memang mau tahu aja. Nggak, tapi ini menarik. Iya. Cara mantaunya gimana? Boleh Ya. disepil? Emang boleh disepil? Emang boleh Gimana sesepil caranya, itu? Casam? Ya, Kepo nih, ja- kepo nih. Jadi patroli siber ini kita lakukan selama 1 kali 24 jam. Jadi kita ada timnya, ada yang piket namanya di sana. Oh, piketnya virtual juga? Oh iya, Nggak fisiknya ada, tapi Ya. kan mantau gitu. Gimana sih? karena orang menggunakan media sosial atau dunia maya ini tidak hanya di siang hari, Iya. Oh, lebih tidak banyak hanya malah. sore hari, Iya. malam hari, dini hari orang lagi tidur, banyak juga yang menggunakan media sosial. Makanya polisi ada yang namanya tim patroli siber ini bekerja 24 jam. Karena apa? Karena misalkan saya contohkan ya, terkait hoax, terkait ujaran kebencian. Nah, ini jangan sampai diposting terlalu lama. Karena nanti dampaknya saya katakan nanti akan memicu ya, salah satu contohnya tadi kerusuhan, pertengkaran, perkelahian. Iya, betul. Kesalahpahaman tadi. Kesalahpahaman kayak hoax misalkan. Hoax ini jangankan diposting 1 hari ya, atau ujaran kebencian, diposting hitungan jam sampai menit aja ini sudah menyebar kemana-mana dan akan membentuk opini Iya. di masyarakat.
Oke. Ya, ini akan berbahaya ketika kita lambat mengkanternya. Oke. Makanya ketika ada informasi terkait hoax itu kita akan sesegera mungkin melakukan klarifikasi, melakukan counter, dan kemudian kita cap hoax itu agar masyarakat tidak termakan hoax. Oke. Casam, ini izin permisi. Kan ada sosial media itu yang terbuka ya, Casam. Contohnya Facebook, Ya. Twitter, Instagram gitu. WhatsApp itu kan adalah ketika kita menyimpan nomor telepon. Apakah yang tadi Casam sebutkan tuh mengenai hoax, berita tidak benar kan banyak tersebar juga di WhatsApp ya? Ya. Bisa nggak sih dimasukin begitu? Ya, Untuk mencari jadi kalau kita bicara hoax itu memang betul hoax ini tumbuh subur, sering terjadi di grup-grup WA. Iya, WA, betul. DM, chat-chat Di Facebook grup gitu WA ya? ini sering terjadi karena kadang kita di grup WA itu menerima informasi dari teman kita di grup, kadang membaca aja nggak sampai habis. Iya, iya. Ya paling dibaca judulnya, Iya. kadang mengerti aja enggak, paham aja enggak. Baca sekilas udah Sekilas share keren sudah, nih gitu. langsung dikirim ke Kirim. grup-grup sebelahnya. Udah kayak Saya- paling pertama Ya, tahu gitu. Karena ingin menjadi orang yang pertama kali tahu. Oh iya, oke. Biar dikira orang pintar, orang cerdas gitu kan. Padahal apa yang di-share, apa yang dikirimnya itu belum tentu itu informasi Valid, ya. benar. Oke. Ya, makanya kami ya ada yang namanya penggalangan netizen. Ya, di samping kita patroli siber, kita juga ada penggalangan netizen, kita mencari teman-teman yang bisa memberikan informasi ke kita, siapapun itu. Oke. Di Kayaknya kita antaranya bisa deh, Pak. ya, makanya kami selalu mengatakan bahwa ketika menemukan hal-hal yang tidak baik di media sosial, tolong infokan kepada kami. Tolong kasih tahu kami sehingga kami cepat menindaklanjutinya, sehingga informasi yang tidak baik ini segera bisa kita netralisir. Oke. Seperti itu. Iya, iya. Izin Casam, ada beberapa kategori informasi yang ada di sosial media dari sumber yang resmi, entah itu dari akun yang resmi atau dari buzzer gitu. Nah, menanggapi kalau kita menggunakan sosial media, sebaik-baiknya mendapatkan informasi yang benar itu dari mana sih sebenarnya? Dari website kah? Atau Ya. tanya ke CS-nya kah? Atau Bagaimana kemana sebenarnya? mencari berita yang valid sebenarnya? Nah, gitu. Iya, jadi kalau kita mencari bagaimana caranya mencari informasi yang valid, Betul. itu kalau menurut teori media sistem itu yang pertama harus jelas sumbernya. Oke. Sumbernya harus kredibel, harus dipercaya. Oke. Ya kan? Kemudian informasi ini masuk akal. Ya, bahwa informasi ini banyak saksinya misalkan. Secara teori seperti itu, tapi kemudian kadang masyarakat ini bingung cara menerapkan teori ini. Bagaimana sih cari informasi, misalkan situs-situs yang kredibel, kemudian orang yang bisa dipercaya dan Ya. seterusnya. Kadang masyarakat kebingungan di ini. Maka kemudian Humas Polda Kalteng ini menyederhanakan ini. Bagaimana menyederhanakannya? Kita selalu menyampaikan kepada masyarakat ketika kita ke sekolah, ke kampus-kampus, ke komunitas-komunitas perkumpulan masyarakat, atau melalui literasi digital, atau melalui televisi seperti ini, kita menyampaikan ketika menerima informasi yang belum jelas kebenarannya, informasi yang abu-abu, informasi yang sumbernya tidak jelas, kata-katanya, informasi yang meragukan, Iya, iya. maka kemudian informasi ini jangan di-share kemana-mana, jangan dikirim kemana-mana. Kita terima dulu, Ya, simpan. simpen dulu. Bagaimana caranya untuk memvalidasi ini, Nah, itu informasi gimana tuh? ini? Cukup dengan menanyakan ke Bithumas Polda Kalteng. Serius, semuanya bisa? Serius. Oh, bisa ditanya ya? Oh gitu? Bisa ditanya ke Humas Polda Kalteng, mau informasi dari manapun, informasi apapun pasti akan kita jawab. Maaf, ini bertanya gimana? Melalui sosmed atau ada nomor Ya. khusus yang dihubungin? Bagaimana caranya bertanya ke Humas Polda Kalteng? Bisa melalui platform media sosial yang kita punya. Humas Polda Kalteng itu punya semua platform media sosial. Instagram, Twitter, YouTube, Snapgram, kemudian apa lagi? TikTok. TikTok, iya, ada semua. Kita punya, silahkan menghubungi melalui platform media sosial tersebut, atau sederhananya sekarang apapun pertanyaannya, apapun informasi yang ditanyakan, cukup tanya ke Cak Sam. Oh, Itu cukup tanya. tar dulu. Cak Sam Itu kan tahu sosmednya semuanya. banyak nih, Casam. Ya. Apakah Anda semuanya membalasnya? Ya, jadi kami yang terkait sosmed itu sudah ada admin masing-masing. Oh, kirain Sudah Casam ada. langsung. Makanya biar masyarakat nggak bingung harus tanya ke sosmed, kita sederhanakan lagi,
cukup tanya ke Cak Sam. Melalui apa? Bisa melalui nomor WA yang sudah kita sebar kemana-mana, yaitu nomor WA Cak Sam. Kalau ingin melihat nomor WA-nya berapa, ada di Instagram saya, Cak Sam Polda Kalteng. Di situ di bio-nya ada nomor WA saya. Ini nomor WA saya katakan ketika saya hadir di mana-mana, ini nomor WA keramat. Karena nomor itu sudah dibagikan untuk ngebantuin orang. Kalau Ya. kartunya rusak bahaya ya. Makanya, Nggak sekesana juga. makanya saya katakan ini nomor WA keramat. Kadang orang bertanya, Pak, kenapa nomor WA-nya keramat? Karena nomor WA ini dapat digunakan untuk apapun. Ya, mulai dari misalkan tanya informasi itu hoax atau tidak, masyarakat konsultasi, masyarakat curhat, masyarakat ada masalah, ingin solusi bagaimana caranya atau solusi terbaiknya, cukup tanya ke nomor WA tersebut. Oh, Ya, misalkan jadi- diancam, masyarakat malam-malam ngubungi, Pak, saya diancam, Pak, saya diperas, Pak, diancam bagaimana? Pak, saya mau dipinjemin 100, Pak, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal 100, Nah, tuh gimana? Apa-apa? karena aku pernah dengar nih ya, kalau misalnya masalah utang piutang nih, Cak Sam, kan kadang kalau kita meminjamkan uang, kemudian yang utang kan biasanya lebih galak ya. Ya. Kalau kita hubungi secara pribadi, kita tidak dibalas malah diblokir, ya pernahkah kalian merasakannya? Iya, kalau saya mah ikhlas-ikhlas Iya. aja kalau nggak banyak Enggak, ini. biasanya kan kayak gitu. Kita mau menghubungi nih, menghubungi yang bersangkutan misalnya, tapi kita diblokir. Tapi ketika kita menagih itu di medsos, justru itu bisa menjadi serangan buat ke kita, bener ya? Ya, Jadi gimana sih caranya sebenarnya? ya, Cak? makanya tadi di awal saya katakan bahwa ketika ada masalah apapun, masalah dengan siapapun, jangan diunggah di media sosial, jangan diposting di media sosial, apalagi menyangkut orang lain. Intinya kalau kamu punya Ya. salah, hadapin, jangan di sosmed mainnya. Tapi kan gitu. maksudnya orangnya kabur-kaburan nih, gimana nih? Saya akhirnya ya udah, kita kan sekarang apa-apa ngadunya di medsos ya. Karena kalau kita ngadu di medsos tuh banyak yang nolongin gitu. Nah, Ada ini kan? kira-kira gimana nih, sampai sejauh mana sebenarnya bolehnya tuh lo, Cak Sam? Lah ya, makanya tadi saya ngomong ketika ada masalah Nggak boleh sama apapun sekali dengan berarti. siapapun jangan diunggah di media Tuh. sosial, Udah sih, itu udah apalagi benar. Tidak boleh ya? terkait orang lain. Kemudian pertanyaannya, terus bagaimana Pak kalau saya ada masalah? Kalau ada masalah, yang pertama selesaikan dengan cara baik-baik. Yang kedua, kalau diselesaikan sendiri dengan cara baik-baik tidak bisa, laporin ke polisi. Itu yang muncul gambar Ya. dicari orang hilang Ya. apa gitu-gitu ya? Nar, ya? Laporin ke polisi, misalkan, makanya polisi ini juga mengikuti kemajuan teknologi. Sekarang orang lapor polisi ini tidak harus datang ke kantor polisi. Oke. Bisa Ya, makanya ke- polisi ini mengadopsi dari kemajuan teknologi. Kalau orang zaman sekarang ini ingin pesan pizza, KFC, McD segala macam, tidak harus datang ke restoran. Dengan jari yang Dengan lincah? jarinya saja. Iya, oke. oke. Maka kemudian polisi pun meniru itu, mengadopsi itu untuk mempermudah masyarakat mau lapor apapun tidak harus datang ke kantor polisi. Ada data yang jelas. Ya, betul. cukup dengan laporan lewat medsos atau laporan nomor WA. Hotline setiap kantor polisi ada. Mulai dari Polsek, Polres, Polda, ya sampai Babin Kamtibmas itu semuanya wajib memberikan nomor WA hotline-nya kepada masyarakat. Ketika ada masyarakat lapor masalah apapun, harus dan wajib segera direspon dan ditindaklanjuti. Oke, Oh, izin saya oke, bertanya nih ya. Ini ngobrol sama Casam nggak kelar-kelar kalau Iya, begini. Pak. Banyak banget yang Nggak harus apa-apa, digali. kita masih waktunya masih Masih 3 3 jam. tahun lagi. Casam, kan banyak banget nih kalau saya lihat di sosial medianya di Humas Polda Kalteng atau di berita-berita juga itu muncul. Casam kadang menemui teman-teman kita yang punya masalah dan termasuk beliau pernah ke tempat saya tahu. Oh iya, kenapa tempat kamu ada Nggak apa? tahu tiba-tiba ada beliau di tempat saya, ngapain nih? Ada apa, Ada Pak? 2 Oh, orang mungkin- sama 1 polisi, ngapain saya bilang begitu? Oh, mungkin kamu kena patroli Enggak, virtual. bukan, mereka ada masalah internal Oh, iya, oke. gitu. Waktu Terus? itu Casam pernah ke kedai saya waktu itu. Caranya gimana? Ini orang-orang kok bisa, ini Rina nih mau laporin saya gara-gara mungkin saya selingkuh sama apa gitu, dia marah ribut di sosmed gitu. Sebisa itu nggak sih ketemu Casam dengan menghubungi kemana? Dengan masalah dengan masalah apapun. apa? Ya. Standarnya apa atau tingkatnya Ya, bagaimana? jadi nomor WA saya tadi sudah saya katakan bahwa nomor WA keramat. Kemudian nomor WA saya sebarkan kemana-mana. Nomor WA saya ini ada saya cantumkan di bio Instagram saya, nomornya ini. Maka kemudian ketika ada masalah yang tadi saya katakan, masalah apapun dengan siapapun, udah nggak usah sungkan-sungkan, hubungi lewat WA aja.
Chat WA saya Dibalas. atau DM ke Instagram saya, pasti cepat akan saya respon. Kami quick respon dan segera menindaklanjuti itu. Gokil banget. Pantesan Iya. kalau kita lihat di Instagramnya kan banyak sekali aduan-aduan yang diselesaikan kayak seperti sama Nah itu Humas gimana tuh? Polda. Ya. Janjian apa Macam-macam, gimana? ada yang penipuan, ada yang mantannya minta uangnya kembali. Video-video gitu, macam-macam sekali, foto. banyak. Jadi banget permasalahan masyarakat ini kompleks dan banyak macamnya. Yang kita publish di media sosial itu sebagiannya saja. Kalau saya katakan mungkin 40%, 50% ke bawah. Kebanyakan tidak kita publish gitu. Oke. Ya, jadi semua masalah, masyarakat ketika ada masalah itu akan selalu kita respon, apapun itu masalahnya. Yang kemudian kalau kita analisa, kita evaluasi, yang curhat kepada Humas Polda Kalteng atau kepada Cak Sam itu malah kebanyakan yang Gen Z, ya, Oh, oke. yang pelajar, yang mahasiswa, ya kaum milenial ada juga, emak-emak, bapak-bapak juga ada gitu. Ada? Ada. Cuman nggak dipublish aja ya. Ada juga Ada yang dipublish dipublish. sebagian Sebagai kecil. contoh, ya? Sebagai contoh. Oke. Yang kita publish itu maksudnya apa? Biar masyarakat yang tahu ada masalah seperti ini, silakan dibaca seperti apa masalahnya. Kemudian ketika masalah itu adalah tidak baik, jangan ditiru, jadikan pelajaran. Oke. Ya. Dan kemudian yang kita publish itu kita tidak pernah menyebutkan nama siapapun. Oke. Pasti kita Sembunyikan. Jadi rahasiakan. pakai inisial ya. Ya, inisial atau yang sering saya pakai itu bunga Oh, bunga. atau kumbang. Iya. Kemudian Saya boleh pilih nggak, Casam? Ya, gimana? Apa? Jadi apa ganteng apa gitu si tampan. Nah, habis itu mereka setelah bertemu, apakah itu terselesaikan atau mungkin malah Malah lebih tambah besar atau Ya, gimana? terkait ketemu ini kami tidak membatasi tempat. Oke. Jadi harus ketemu di Polda ke kantor enggak. Ya. Kami kepolisian ingin mendekatkan diri ke masyarakat, gimana masyarakat itu bisa curhat terkait permasalahannya itu lebih enak. Oke. Pak, saya tidak mau ke Polda, Pak. Saya segan, saya takut, saya bingung kantornya sebelah mana, segala macam. Kita menyerahkan kepada masyarakat ini maunya di mana. Oke. Bisa di TVRI tempat base camp kita di belakang. Di parkiran boleh, Parkiran mau di boleh. pojok depan Pak, boleh. saya maunya di kafe, ayo. Pak, saya maunya di warung kopi, ayo. Pak, maunya sampai ke rumah, kita datangi ke rumah. Jadi dimanapun asal masyarakat merasa enak, nyaman Untuk ngobrol? curhat, akan kita lakukan itu. Karena polisi adalah sebagai pelayan masyarakat. Dan kemudian setiap permasalahan itu kita akan semaksimal mungkin memberikan jalan keluar terbaiknya. Oke. Dan alhamdulillah setiap masyarakat ini curhat kepada kami, saya mengatakan 99% itu terselesaikan dengan baik. Oke. 99% terselesaikan dengan Berarti baik. sebenarnya tetap komunikasinya secara langsung tetap lebih bermakna dan lebih dapat ya untuk menyelesaikan masalah. Betul. Dari tim divisi virtual polisi sendiri nih, Casam ini kan bertugas 24 jam ya. Iya, udah ngalang-ngalin apotik ya kan, nggak ada obat ya kan. Nah, ini kondisi seperti ini tuh teman-teman semua ini akan meramu informasi, menunggu keputusan pimpinan untuk dapat solusi atau seperti apa penyelesaiannya jika kita laporan nih? Ya, jadi ketika masyarakat laporan itu langsung kita quick respon namanya. Oke, Ya. oke. Jadi kita memperpendek birokrasi ketika permasalahan ini bisa kita carikan jalan keluarnya secepatnya, maka kemudian kita lakukan itu. Oke. Ya, tapi kemudian kalau masalah ini besar, kemudian menyangkut kriminalitas, maka kemudian ini harus ditindaklanjuti ke proses hukum. Oh, berarti memang sudah ada pemilahnya ya. Betul. Berdasarkan kejadiannya gitu. Tergantung masalahnya juga ya. Ya. Oke. Berarti, oke, seru banget ngobrol-ngobrol sama Cak Sam nih tentang bagaimana kita bisa bijak bermedsos. Aku langsung diem loh dari tadi. Iya, aku langsung mau hapus status deh. Iya, Oh iya, juga. enggak. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang bagaimana agar kita semua bisa bijak dalam menggunakan media sosial, tentunya agar tidak menimbulkan konflik di dunia nyata. Iya. Ya. Yang penting, Karena habis ini kita mau ngobrol-ngobrol, saya tuh kepo banget sama masalah banyak teman-teman kita di luar sana gitu. oh banyak ya. Kita ambil contoh ya, tidak Iya, akan iya, menyebut. iya. Nanti ceritanya habis ini ya, Casam ya. Oke. Kita ngopi dulu boleh nggak Kita sih? mau Ya, ngopi ya. dulu. Oke. Habis ini kita akan balik lagi. Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menatap ruang hati yang tak tertutup lama. Oh,
Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Takkan pernah terjadi untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Terima kasih karena ngopi Helu sampai salah saking Balik kesemangatan. lagi, yang Ngopi Helu balik lagi, dan kita akan lanjutin lagi obrolan seru kita bersama Cak Sam tentang bagaimana caranya biar kita semua bisa bijak bermedia sosial biar nggak jadi masalah. Ya Chan, gimana Chan? Jadi ini menarik, saya balik lagi nih. Tadi Cak Sam udah cerita tentang virtual police yang bisa memantau, memperhatikan, mengamankan sih sebenarnya juga dunia sosial media gitu. Dan sekarang gini, ini kan virtual police adalah sosial media arahnya. Ya. Sementara Cak Sam diberitakan lebih banyak itu di fisik untuk ketemu dalam penyelesaiannya. Ya. Cak Sam, ini kalau mamanya kita punya masalah nih, apakah pernah menyelesaikan secara media sosial, entah itu zoom-zooman karena jauh atau apa by phone atau gimana? Ini yang ini dulu deh, gimana Cak Sam? Jadi kalau mengikuti medsos kami gitu, medsos saya sendiri atau di Humas Polda Kalteng, itu kita mediasi misalkan, Ya, ada betul. mediasi, kita sebagai mediator itu bisa melakukan mediasi secara tatap muka dan juga ada mediasi secara virtual. Oke. Termasuk curhat, bisa curhat secara tatap muka, bisa curhat secara virtual. Karena wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah ini bukan hanya di Palangkaraya Betul. saja. Nah, itu. Namanya juga Ya. Kalimantan Tengah Ya, kan? betul. Ya, ada di Kobar, ada di mana Murung Raya dan seterusnya, yang tidak mungkin masyarakat mau curhat itu, oh harus datang ke Palangkaraya. Oh yang kita mediasi misalkan ada mahasiswa curhat ke kita, Pak, saya ada masalah dengan mantan saya, Pak. Mantanmu di mana? Mantan saya ada di kampung, Pak. Di mana? Misalnya Pangkalan Bun. Nggak mungkin ya ketika masalah ini kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Misalkan yang bersangkutan, saya ingin dimediasi aja, Pak. Tidak mungkin kita merepotkan masyarakat, kita harus datang ke mana, ke Palangkaraya dari Pangkalan Bun, nggak mungkin. Kemudian kita lakukan virtual. Oke. Kita lakukan mediasi secara virtual dan ini sudah beberapa kali kita lakukan. Oke. Ya, yang misalkan seterunya ada di luar Palangkaraya. Beda tempat gitu Beda ya? tempat, Beda tempat. pasti kita virtual. Ada juga yang dua-duanya di luar Palangkaraya. Gimana? Ya. Lah di mana sih? Iya. Dia ngadu, tapi dia Iya, nggak di Palangkaraya. ngadu, curhat kan. Makanya tadi saya bilang bahwa curhat itu bisa melalui tatap muka, bisa juga secara online, secara Iya, iya, virtual. iya. Oke. Ya, kemudian dia mengatakan dari Kapuas, dia curhat pada kami kan, ada masalah Pak dengan mantan saya. Mantan saya ada di Kotim Sampit misalkan. Kemudian akan kita lakukan mediasi melalui virtual juga, secara online juga. Oke. Ya, jadi saling video call, bertiga kami, yang satu menyampaikan masalahnya nih, si
orang yang curhat, yang tercurhat mendengarkan kemudian menanggapi. Oke. Kemudian kita kasih solusi terbaiknya, jalan keluarnya, kemudian masing-masing pihak akan berintrospeksi diri, kemudian terakhir endingnya saling memaafkan. Pernah nggak diangkat gitu Cak Sam? Video call tapi kan Setelah kesel ya maksudnya. janjian gitu. Ih, Oke. malas banget sih ngangkatnya gitu. Kayak emosi aja, Ya, nggak mau diangkat. ada ternyata. yang lambat ngangkat ada. Kalau rata-rata semuanya kooperatif. Diangkat. Siapa yang berani sama diangkat. Cak Sam? Ya, karena Mau nggak diangkat polisi gitu Ya. ya. Ada polisi gitu kan. Makanya kadang masyarakat mungkin begini, ketika yang tadi yang ngancem-ngancem Iya. masalah remaja nih kan, Iya. Pak saya diancam mantan Pak, mantan saya gini-gini saya takut Pak. Kadang orang itu berani ngancam itu karena belum disentuh oleh polisi. Belum di Sebentar, itu Gen Z Ini apa ya udah- biasanya? Iya, kebanyakan Gen Z. Kalau Gen Z kenapa sih sekarang masalahnya tuh harus diselesaikan sama polisi? Iya loh, Milenial Pak, takut bener. loh ya. Kenapa Kalau semudah itukah jari lincah Kalau ini ya? kita dulu kan Pak, kita punya masalah tuh sebisanya kita akan selesaikan sendiri. Karena kalau kita dengar sampai ada polisi campur tangan kan Itu kita udah agak berat horor ya Pak, banget kita itu, Pak. takut. Kalau Gen Z sekarang kok kayaknya enteng banget gitu. Ya. Curhat-curhatnya langsung ke polisi. Makanya kepolisian ini ingin mempermudah masyarakat. Oke. Ya, bagaimana masyarakat ini masalahnya cepat terselesaikan. Oke. Ya, yang dulu mungkin tidak ada saluran ke arah sana, dia punya masalah memendam, rasa takut, rasa trauma bertahun-tahun. Sekarang kita upayakan masyarakat yang takut, yang trauma segera kita obati, segera kita selesaikan masalahnya, yaitu dengan curhat kepada kami. Iya. Ya, kalau program curhat ini sebenarnya se-Indonesia ada karena ini program Kapolri ini, Iya, yang namanya Jumat Curhat itu kan. Oh, iya. Kemudian oleh Bitumas Polda Kalteng kita breakdown, tidak harus hari Jumat curhatnya. Setiap hari, setiap kapan setiap pernah. hari, setiap waktu setiap curhat. jam boleh curhat dengan tema polisi curhat dong gitu ya. Iya. Enggak gitu konsepnya. Jadi apapun itu, dan memang yang tadi saya katakan bahwa kalau kita analisa itu memang kebanyakan yang curhat itu Gen Z Gen Z dan kenapa kaum sih? milenial. Terus Milenial itu milenial geng itu kita. kalian. Ya. Kamu juga dong, kamu kan Udah diem, 80. saya Y. Ih, baby boomer. Enak aja. Nah, nggak boleh gitu. Tapi semudah itu ya, semudah kita menulis, semudah itu menjadi masalah, semudah itu juga kita seharusnya bisa menyelesaikan sebenarnya. Iya. Iya, dan kebanyakan begini, ini mumpung saya di sini, mungkin saya nitip pesan nih ke Gen Z, ke masyarakat silakan, semuanya ini bahwa khususnya Gen Z yang masih berpacar-pacaran gitu kan. Au. Iya. Jadi tidak sedikit pacaran ini selalu bermasalah endingnya. Masalah yang sering muncul di Gen Z. Apa Gen Z apa sih Pak kan. masalah yang paling besar kan? Iya, kami Kalau pengen tahu nih, kami Kalau pengen di tahu. kami kan sudah paling besar masalah kami bayar cicilan ya Pak. Kalau Ya, Gen thank Z you. apa sih masalahnya? Ya Gen Z itu masalah yang terbesarnya itu yang masalah Cinta. hubungan percintaan. Oh my god, berat banget kehidupanmu Ya. anak muda. Cinta tidak selamanya indah ya Hubungan Dek ya. percintaan itu, itu yang paling besar, yang paling banyak dicurhatkan kepada kami. Dan tidak sedikit juga mereka curhat itu yang tadi selalu saya mengatakan terkait ancaman-ancaman sang mantan. Apa sih ancamannya sampai bikin Kan mereka bikin lapor lagu polisi? deh. Dasar ancaman sang mantan. Ancaman sama apa sih Sama ancaman? dengan Humas Polda Kalteng Iya, gitu. Oke. Ancaman apa sih yang diterima mereka dari mantannya sampai mereka sebegitu takutnya sampai ngelapor polisi? Kalau kita dulu diancam, ancam banget. Iya, serang banget kalau kita. Apa Cak Sam yang biasanya bikin keter-ketir Gen Z nih? Ya, jadi gaya berpacaran sekarang ini di zaman teknologi ini sudah, ya saya mengatakan udah melampaui batas. Udah berlebihan. Lalu Ya? Cas, aku mau jawab yang pap dulu, yang video Kenapa dulu. sih orang-orang itu kayak gitu? kesimpan, ya kan Iya, Cas? maksudnya untuk apa sih sebenarnya? Hiburan semata menyenangkan kekasih yang tidak akan ada ujungnya itu. Gitu ya nggak sih Cas? Iya, Tuh, Kak. betul. Jadi itu yang akhirnya jadi bumerang Bumerang, buat dia dan gitu. berbalik ke dia lagi kan. Betul, makanya kami juga menyampaikan itu, imbauan kami apa? Stop tanpa busana di depan kamera. Nah, Iya kenapa sih? Casam bisa ke aku sih. Aku doyan loh menemani Gen Z. Ya. Jadi Gen Z itu kalau pacaran, betul tadi, yang cowoknya biasa yang minta. Minta, tuh. yang pap yang. Pap yang. Pap, Iya. kurang turun yang gitu. Ya. Iya, iya nggak sih, Ya Pak? kayak gitu-gitu. Ih, padahal Kesimpan solusinya gampang gitu. lah, ganti laki-laki Nanti lah. ketemu teman-temannya nih, aku dapat pap ayamku ditutup gini kan. Ya. Tapi kesimpan. Emang iya kayak gitu? Ya iyalah. Emang iya? Iya, capek. Wow, Ya. itu kelihatan tuh itu Enggak, tadi. enggak, ini fakta. Kebanyakan seperti emang- itu ya, emang Casamnya. kayak gitu? Ya. Akhirnya apa? Si perempuannya merasa menjadi
apa namanya korban. Padahal Iya, dia padahal sendiri dia pun menyerahkan sendiri. diri Iya. awalnya. Iya, itu tersandra namanya. Nah, seperti itu. tersandra cinta yang hampa. Tersandra, aduh. Tuh kan dibilang nggak bakal selesai ngomong sama Cak Sam nih. Bener ya? Apalagi nih Cak, selain urusan cinta anak muda biasanya. Penipuan ada, penipuan agensi ada ya? Penipuan banyak, ya penipuan banyak, termasuk ini yang sudah yang kita prihatin ya, ada kalangan Gen Z itu ya, pelajar ada, oknum pelajar ada, oknum mahasiswa ada yang sudah mengakses aplikasi dewasa. Dating apps begitu? Aplikasi hijau lah kalau saya Oh iya, aplikasi mengatakan hijau, itu. aku tahu deh. Ya sehingga Enggak, itu buat pesan makanan ngawur. Gimana sih? Enggak. kadang saya itu nggak habis pikir ya, kenapa sih anak sekolah kok mengakses aplikasi? Seru cari jajan mungkin? Nah, ya itulah. Enggak, karena pelakunya juga anak-anak sekolah kadang-kadang, Cak Sam. Ada juga Penyedia anak sekolah, jasanya, ada ada juga oknum yang anak dewasa, sekolah, iya. dan ada juga Ada sindikat Penipuan itu. dan pemerasan. Iya. Oh iya. Ya, dengan Sudah banyak kasusnya diiming-imingi itu. yang saya sering posting itu VCS. Iya. Oh, VCS itu VCS. video call santai ya? Iya. Oh, Video call syariah. Iya. Ini ke bawah-bawah tahu Cak Sam ntar kemana-mana. Video call seru. Video call seru. Iya. Itu banyak sekali sampai ada bahkan ada kejadian penghilangan nyawa pun bisa terjadi karena aplikasi itu ya. Bisa, Itu pernah emang. terjadi. Emang pernah terjadi. Iya. Itu pernah kejadian beberapa Pernah. dan ternyata tidak membuat banyak orang takut. Oke. Kejadian-kejadian seperti itu ternyata nggak bikin orang jera dan nggak bikin orang takut juga sebenarnya. Teman-teman yang ada di kondisi masalah begini kan akhirnya ketemu solusinya sama teman-teman virtual police ya? Ya. Ya, mereka malu nggak sih ngobrol kayak gitu Iya, Pak iya, sama iya, polisi? iya, malu Itu nggak kan sih, Cas? agak-agak geli gitu ya maksudnya. Enggak kok geli sih. Nggak, Agak-agak cerita-cerita malu mereka gitu. tuh agak malu, geli Gimana tuh? Jadi ada yang malu, ada yang enggak. Enggak, ulun kagak Pak Ai. Enggak, Jadi ulun ada. anu awalnya tuh Pak Ai iseng aja. Gimana Cak Sam penasaran nih? Memang kalau pertama mereka menutupi diri. Oh gimana? Ketika Bener gini, saya bukan saya Pak, bukan saya gitu. menutup diri begini maksudnya. Jadi dia tidak cerita awal mulanya. Dia langsung ke inti masalahnya. tidak cerita kejadian sebenarnya. Iya, iya, Ah, ah. iya. Padahal Padahal- setiap ada masyarakat curhat ke kami itu kita harus dapat Urutannya dulu. keterangan itu kronologisnya Iya. lengkap. Dari mana mulainya? Dari mana mulainya, kenalnya di mana, kemudian bagaimana, kemudian melakukan apa. Ini harus lengkap. Sehingga kita bisa mencarikan solusi terbaiknya bagaimana dia lepas dia dari permasalahan itu. Oh, oke. Kalau ada ditutup-tutupi, kita agak kesulitan memberikan solusi terbaiknya. Makanya dia cerita ke kami harus semua diceritakan sesuai dengan faktanya. Nggak usah malu. Karena yang ceritakan ke kami tidak akan mempublish itu. Tidak akan dipublish. menceritakan kemana-mana dan orang tidak tahu siapa di balik cerita itu. Tidak ada orang yang tahu. Tapi Oh, Bapak oke. ketawa nggak sih, Pak? Kalau saya Pernah sih nggak ketawa. Bapak tuh keceplosan gitu? Aduh Kalau saya anak sih- muda iya, gitu. Kalau saya sih saya Secara- ketawain dulu ya. Pernah nggak? Ya, kalau secara responsif, waduh, kenapa sih kamu selalu begitu? Iya, tapi Oke. Bapak nanti Seharusnya ketawa kamu ya. nggak boleh melakukan itu. Iya. Gitu loh. Dia ngayomi banget. Kalau kita kan soalnya. ketawa, kalau kita kan pasti kita ketawain ya. Nah terus ada lagi, aku pernah lihat juga di Humas Polda itu dia putus sama mantannya, terus mantannya minta uang selama mereka pacaran dikembalikan. Ya. Nah ini Ini- gimana? Solusinya akan gimana? Apakah Aduh, iya, Cak Sam yang akan membayarkan? Oh, enggak gimana? dong, enggak dong ya. Yang pacaran siapa coba? Gimana tuh? Iya, Cak ini Sam? juga Ini sering kan aneh masalah nih, kayak gini. Gen Z nih. Makanya masalah mantan itu complicated gitu kan. Oh. Iya. Banyak masalahnya. Mantan adalah, Mantan adalah complicated. iya mantan adalah Mantan masalah. itu adalah alumni hati. Oh, berat alumni banget hati. Iya. Tapi bikin Gimana susah tuh? ya alumninya ya. Itu tuh ada dua kasus Caca berarti tadi tuh urusan cinta sama urusan duit gitu. Ya. Nah gimana tuh? Jadi begini. Jadi ada mantan ini, biasanya yang menagih itu yang laki-laki. Iya. Karena dia ngeduitin. Ya, Iya. karena selama Karena biar nggak putus aja Ya. sih. Bakso, pentol, BBM nonton gitu ditagih Ya. semua dari Dihitung sini. ya ampun, Jadi terus biasanya ya. gini, selama pacaran itu biasanya yang menduitin itu laki-laki. Oke. Kemudian biasanya nih putusnya nih karena laki-laki dihianati. Ada yang begitu. Sehingga Ya. dihianati nih. Deal, Sakit deal, hati deal, nih. deal. Ya. Sakit hati Karena dia dia ya. dihianati sakit hati nih kok diputusin. Gimana cara membalasnya? Padahal saya selama pacaran yang ngajak ke kafe makan, nonton, saya belikan tas, saya belikan baju, ya kan. Saya belikan tilam. Aduh, aku dibelikan tilam. Agak rumah tangga. Agak rumah tangga iya dibayarin. Ada ya. Ada. Saya belikan kipas ada. Kemudian ya karena ini laki-laki ini menagih itu kembali, kemudian ceweknya curhat lah, Pak saya ditagih ini gitu kan.
saya tilamnya yang kemarin dikasihkan mau ditagih lagi Pak, kipas anginnya mau ditarik lagi Pak, kemudian dia ngajak nonton saya juga uangnya mau dihitung Pak selama kami pacaran. Ya. Kemudian bagaimana solusinya? Saya selalu mengatakan, bagaimana sih gaya pacarannya? Kamu rumah tangga ya, kamu pacaran seperti apa? Kalau kamu pacarannya itu sehat-sehat saja, ya pacaran, mungkin nonton, ya mungkin apa namanya ke Jalan-jalan kafe, biasa. sebatas itu aja. Maka kemudian kalau ada pengkhianatan, kemudian dia dibiayai katakan, pacarannya itu dia kuliah ngasih uang jajan, uang saku segala macam, masih agak logis gitu. Ketika itu ditarik kembali. Iya. Iya betul. Ya membiayai kuliahnya tiap bulan misalkan membelanjain. Iya. Dia pacarannya biasa saja kok dikhianati. Aku nunggu gongnya nih. Iya. Ya. Dia tahu bau-baunya nih. Gimana Ya, Casam? dikhianati. Tapi kemudian kebanyakan ya tadi itu ini jangan ditiru oleh siapapun bahwa gaya pacaran Gen Z sekarang ini sudah melampaui batas saya kata-kata. Batasnya adalah lebihnya? Batasnya adalah dia sudah Lebih melakukan banget. hal-hal yang dilarang. Iya. Ketika kamu berpacaran seperti suami istri, Nah, saya katakan, Itu gongnya Itu gong. gongnya itu. seperti suami istri, maka uang yang diberikan, barang yang diberikan tidak boleh diambil kembali. Ya, karena kalau kamu mau mengambil barang yang sudah kamu berikan, mengambil uang yang sudah kamu kasihkan kepada pacarmu, sedangkan pacaranmu gayanya pacarannya seperti orang sudah bersuami istri, Iya. apakah kamu bisa mengembalikan kenikmatan yang sudah diberikan oleh pacarmu? Berat banget. Kalau itu kemudian dihitung, emang kamu bisa mengembalikan itu kalau dihitung dengan nominal uang? Nggak bisa jawab, Salah nggak sendiri bisa nggak sih? ngomong. Iya. Ya akhirnya kemudian apa yang terjadi? Nggak jadi mau ngambil duit yang sudah dikasihkan, mengambil barang yang sudah dikasihkan. Nggak Udah bisa. fair Jadi, aja Udah udah. fair fair aja. aja. Kalau putus ya sudah putus. Ketika kamu dikhianati ya udah kamu bersyukur tidak mendapatkan pacar atau mungkin nanti calon istri yang suka berkhianat. Iya Iya. betul. Diselamatkan Lebih baik ya. diselamatkan sekarang daripada kamu berumah tangga punya istri yang suka mengkhianati. Iya, Gila, enak banget ya. Iya. Bapak berapa lama begini? Sudah bertahun-tahun. Oh ya oke baik. Sudah Ringan banget jawabannya. Iya, santai aja bapaknya, santai Enggak aja. yang begini gitu. Jadi pantasan banyak yang ngadu. Kalau ini begini Pak. Gitu. Pantasan banyak yang ngadu ya. Jadi kami memberikan solusi itu terbaik untuk kedua belah pihak. Iya betul. Jadi Tinggal kita itu aja upayakan tidak ada pihak-pihak yang merasa tersakiti Adil, ketika jadi adil. kita memberikan solusi adil itu Iya. yang betul. Oke. Casam di bagian apa namanya virtual police sendiri tuh untuk turun ke lapangan seperti ini apakah Casam saja atau ada orang-orang lain yang bisa jadi mediator untuk mediasi? Ya, ketika saya ada di Palangkaraya, saya yang turun. Emang Casam ada di mana? Ada di Ya, mana-mana. kadang saya ke ya. Jakarta, kadang ada kegiatan lain, Oh, iya, gitu iya. kan. Tuh, ada juga tim saya. Heeh. Tapi kebanyakan memang yang di lapangan sampai saat ini saya yang selalu ke depan, selalu memberikan solusi. Tapi yang untuk tim saya ada juga. Saya Ada mulai juga. meregenerasi ini, sehingga saya nanti ya saya kan tidak selamanya juga tugas di Humas Polda. Iya. Iya betul. Saya juga nanti bisa tugas di Polres, mungkin di mana gitu kan. Makanya regenerasi itu penting. Tapi untuk saat ini yang memang turun langsung ke lapangan, kebetulan saya. Jadi saya langsung menangani masalah-masalah itu. Tapi tim diajak. Tim diajak. Oh, diajak. Untuk membiasakan bentuk Untuk interaksi bisa melihat gitu. itu ya, melihat bagaimana berinteraksi. Karena ini berbeda ya Casam kalau kita maaf nih pakai motor pajak mati plat mati ditangkap fisiknya benar gitu. Ini tuh dari hati ke hati Rin, nggak bisa Rin. Ya. Tapi kenapa pada saat zamannya Casam Humas Polda Kalteng itu deret naik Iya. gitu? Ya. Karena Kenapa mungkin Casam? aduannya tadi 99% Iya. terselesaikan dengan baik Ya. kan. Karena yang pertama saya menduganya karena kita melayani masyarakat itu dengan hati. Dengan hati dan hati-hati. Iya, dengan hati dan hati-hati. Ketika kita melayani apapun, kita bekerja apapun dengan hati, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Betul. Insya Allah masyarakat akan puas. Ya. Ketika masyarakat puas dengan layanan kita, maka kemudian masyarakat akan semakin percaya kepada kami, Oke. kepada kita. Makanya ketika masyarakat ada masalah apapun itu pasti curhat. Iya. Pasti nyampaikan ke kita, ya. Karena begini, ketika masyarakat ada masalah tidak terselesaikan dengan baik, maka kemudian ujung-ujungnya dampaknya juga akan mengganggu
stabilitas Kamtibmas. Iya, iya. Orang lain ikut kena juga Ikut ya. kena juga. Oke. Ada masalah nih, misalkan Mbak Rina Rina sama Mbak Cacan. Cacan, Oh. Mas Cacan gitu kan, ada masalah. Nggak bisa diselesaikan. Gengnya Rina pasti kesini, wah tuh Iya, gitu. bisa jadi nanti bertengkar sampai kemudian ada kekerasan. Iya, iya. Makanya kami selalu mengatakan ada masalah apapun siapapun, yuk curhat ke kami, biar kami menjadi mediatornya, penengahnya, sehingga masalah tersebut dapat jalan terbaiknya. Iya. Intinya Apapun tuh- masalahnya atau ada masalah tertentu? Apapun masalahnya, Semuanya boleh. apapun masalahnya, Serius. Tetangga suka dangdutan malam-malam sampai tengah boleh malam? apapun Boleh. masalah. Pelayanan dari mamanya contoh kayak pelayanan umum gitu, pelayanan publik gitu. Ada masalah kita boleh cerita juga ya. Boleh apapun masalahnya, Serius. akan kita carikan solusi terbaiknya. Ih, gokil Apapun dong. masalahnya, Semuanya? semuanya. Wow, wow, wow. Sampai wow. yang dikatakan sebenarnya kalau hutang piutang itu bukan masalah kepolisian, Ya. tapi kami mencoba untuk memediasinya. Iya. Kadang yang tadi dikatakan punya hutang yang lebih galak adalah Iya. orang yang dihutangi Nah, lebih galak. Nanti kalau kita pasang di medsos kita yang salah, yang padahal kan salah. kita cuma mau mengambil lagi gitu loh. Betul. Dan gimana cara Makanya baiknya. tadi itu udah curhat aja kepada kami. Yang tadi saya katakan, ketika orang itu belum disentuh polisi, kadang orang itu bisa melakukan apapun, macam-macam, Betul, ngancam dan betul. seterusnya. Nggak mikir Tapi ya, ketika sudah kita sentuh, kita hubungi, Pak, ini benar dengan ini. Saya Cak Sam dari Humas Polda Kalteng, sampean ada masalah apa dengan si A? Hah, dia langsung gini. Katanya masalah Ah, ini. kok bisa kata gitu? Nah, gitu kan. Apa? Selalu kita menghubungi seperti itu. Iya. Kita kaget drama sinetron iya. sih, Bang. Apa? Gitu. Iya, zoom in. Nggak usah gitu. Tapi Jasam beneran ya, ini sebenarnya tuh saya tuh termasuk fansnya Humas Polda Kalteng. Karena doyan banget ngeliatin orang kok ada Kamu suka masalah. ngeliatin masalah Enggak, orang, bukan kan? itu buat belajar, Oh, iya. Rina. Jadi kita jangan sampai ke sana. Orang kok doyan banget bikin masalah gitu. Orang kok doyan banget ini ada kejadian gitu. Iya. Mulainya dari mana sih gitu? Kan ternyata mulai dari sosmed juga gitu. Dan Bahwa- ini apa ya? Ini saya katakan ya juga pesan juga peringatan kepada Gen Z ini terkait masalah mantan. Iya, iya. Ini Terkait masalah sebenarnya mantan lagi, ya, oke. tidak harus terjadi sebenarnya. Ada yang baru-baru ini. Jadi ada mahasiswi gitu curhat kepada kami terkait mantannya pinjam duit. Memang pinjam duit ya. Iya, Ini pinjam, cewek nih, pinjam masih ya. pinjam duit. Kemudian mantannya juga menggunakan aplikasi Shopee-nya. Pinjaman online-nya. Oh, Pinjaman iya, online iya, pakai iya. data perempuan Pakai ini. data perempuan ini tanpa sepengetahuan Pengetahuan, perempuan iya. ini. Putus, kemudian ditagih oleh Iya, perempuan betul. ini, nggak mau mengembalikan, nggak kooperatif. Iya. Kemudian curhatlah kepada kami. Saya hubungi yang bersangkutan, ya saya dari ini ada masalah apa? Dia tidak kooperatif. Ya. Dia tidak menghiraukan Tidak atau? menghiraukan. Kemudian kita sampai datangi ke kosnya itu untuk menyelesaikan ini baik-baik, ya. Dia juga tidak kooperatif sampai menutup kos itu nggak mau membukakan. Iya, iya, Oke. iya. Berarti si yang bersangkutan ini tidak mau menyelesaikan dengan Cara yang baik. kekeluargaan. Iya. Kemudian apa? Ketika ada masyarakat seperti ini nih, ketika kita upayakan untuk mediasi, menyelesaikan masalah kekeluargaan, dia kok nggak kooperatif, Iya, dia iya, kok iya. nggak mau, maka kemudian alternatif terakhir kami, maka kemudian akan menyampaikan kepada yang si pelapsi yang curhat ini, Untuk melaporkan. sudah kalau begitu dia berarti nggak kooperatif, dia nggak mau menyelesaikan baik-baik, kamu sekarang bikin laporan resmi. Bisa ke Polres langsung atau ke Polda langsung. Dengan menyertakan bukti yang Iya, ada. yang ada. Kemudian dilaporkan resmi. Mm-mm. Kemarin yang bersangkutan dapat panggilan pemeriksaan. Nah, kan jadi Akhirnya? susah ya. Akhirnya ke Jadi proses panjang. hukum jadi panjang. Iya. Coba dia kooperatif. Coba dia Kita buka kosnya ya. Buka kosnya atau saya hubungi kan, saya ajak ketemu, yuk kita ketemu, kita bertiga, kita selesaikan baik-baik gimana cara jalan keluarnya, mau selesai. Mungkin kalau nggak punya sekarang tinggal surat perjanjian, Iya. saya ada ini. Tinggal Berapa dicicil lama? atau berapa gimana lama, ya. kan disepakati bersama. Iya, Pak. iya, betul, betul, betul. Ini nggak kooperatif sama sekali. Takut nggak sih Pak? Mungkin dia takut sama polisi kali. Dia kalau saya lihat bukan takut sama polisi. Males. Emang nggak mau bayar aja mungkin. Yang pertama mungkin karakternya dia itu kayak angkuh pertama. Oh, iya, iya. Oh. Yang kedua mungkin nggak ada uangnya memang. Tapi Yang banyak kedua, gayanya gitu. Ya, BPJS. ya banyak gayanya itu. Dan dia merasa kayak punya power. Karena yang Oh. bersangkutan ini oknum mahasiswa, di mahasiswanya itu dia punya jabatan.
Berpengaruh Anda ya. Ya. Kita harus sungkem kalau gitu Pak. Ya. Casam. Tapi Mungkin ternyata tidak bisa ya. Ya mungkin dipikir, siapa sih Casam ini? Itu kan. Kamu nggak tahu aja tiap hari masuk koran. Iya. Lebih keterkenal Ya. kamu daripada Makanya kita sebenarnya mengedepankan yang namanya restoratif justice, penyelesaian masalah di luar proses hukum atau pengadilan, Oke. yaitu Secara dengan jalan kekeluargaan ya. kekeluargaan tadi itu. Ya, Kita meskipun kedepankan bukan keluarga itu. ya, Pak. Betul. Casam. Pernah merasa capek nggak dengan masalah teman-teman di Dengan sini? rutinitas ini nih, Sebe- masalah aja gitu. Sebenarnya begini, kalau Singkat kita aja bicara mau capek, dikasih. capek, Iya. ya setiap manusia pasti punya masalah. Kayak saya juga punya masalah Iya, pribadi. iya. Tapi saya kemudian saya berdoa begini kepada Tuhan, kepada Allah gitu kan. Biarlah saya yang menyelesaikan masalah masyarakat. Tolong jauhkan saya dari masalah-masalah itu. Ya, saya hanya berdoa seperti itu. Iya. Dan kami tidak menerima imbalan sepeser pun dari masyarakat. Oh jadi datang itu diundang tidak? Gratis. Tidak menerima sepeser rupiah pun dari masyarakat. Bahkan nih, fakta nih, sampai masyarakat itu ada masalah nih, ada mahasiswa masalah kita selesaikan itu, dia pulang kampung kemarin ke rumahnya, kemudian saya dihubungi, Pak, ini ada titipan nanas sama singkong dari mama saya, Pak. Oh, wow. Singkongnya 2 biji, nanasnya 2 biji, singkongnya 1 kilo. Saking perhatiannya masyarakat ke kami. Terus saya Bentuk terima kasih ya. Terima kasih. Saya nggak menerima apapun itu. Tapi kemudian karena dia kampungnya jauh, ini bentuk perhatian orang tua ke kami. Harus dihargai ya. Saya hargai, saya ambil, kemudian kita makan rame-rame. Itu salah satu bentuk penghargaan masyarakat kepada kami. Sebenarnya kami itu, masyarakat telah selesaikan dengan baik masalahnya. Dengan mengucapkan terima kasih saja kepada kami sudah luar biasa. Keren. wow. Sehat-sehat Ya. Casam. Ya. Sehat Salam terus, buat Casam, teman-teman ya, di sama Virtual timnya Police. juga. Jangan main-main ke IG saya. Jangan. Jangan main ke medsos saya, nggak ada apa-apa di sana. Pesan, Ya, harus pesan Casam adalah bijaksana bersosial media karena sesungguhnya sosial media itu bermata dua, bisa ke depan bisa ke belakang. Jadi hati-hati ya. kamu dan kita semua jangan curhat, jangan mengangkat masalah di sosial media. Iya. Begitu Casam? Kata Oke. Cak Sam tadi juga jangan diposting apapun masalahnya dengan siapapun meskipun di close friend karena banyak cepu di luar sana, hati-hati. Oh, kamu tuh, aku juga sih sama sebenarnya. Akan Aku nggak punya mengurang-urangi close- diri. Aku tidak punya close friend. Casam, terima kasih banyak sudah Oke, mampir terima di kasih. TVRI Kampung Terima Tengah. kasih. Sehat terus bersama timnya Amin, juga amin, ya. amin. Semoga nanti kita bisa tiba-tiba ketemu mampir Casam gitu. Iya, jangan Iya Mas sampai- Cacan, ada apa? Iya. Ngopi aja kok Casam. Iya, gitu. jangan sampai Cak Sam datang ke kita karena kita ngadu. Betul sekali. Terima kasih banyak. Salam buat Terima teman-teman di kasih. sana. Dan terima kasih Makasih. juga untuk Anda semua yang sudah menyaksikan kami hari ini. Sehat juga untuk Anda yang ada di rumah dan teruslah berbahagia. Saya Rina Ardila dan juga Cacan, Pamit undur bijaklah bersosial media. Dadah! Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, yang ngopi helu.